Ketika semua masih janji gratis-gratis, Ganjar sudah realisasikan sekolah gratis. Ya, ini saya kira sebuah inisiatif yang sangat bagus dari Pak Gubernur Jawa Tengah. Tahun 2023 PKB wajib memperjuangkan dan mensukseskan program listrik gratis untuk orang miskin. Karena itu ke depan kita berbicara tentang melaksanakan janji kemerdekaan. Satu, kesemakmuran. Itu belum menjawab kalau hanya sekedar hitung-hitungan misalnya, oh BPJS gratis, ini gratis misalnya. Ya uangnya dari mana? Kalau kita bicara tadi tentang gagasan kesemakmuran itu kan tidak tereksplor gitu ya. Bahkan itu digarap. Sekolahnya bayar untuk uang gedung. SMK negeri? Iya. SMK sudah kita larang, tidak boleh ada pungutan ngeyel. Saya pastikan itu nanti saya suruh kembalikan itu. Nanti saya akan perintah Mendikbud untuk datang ke sini, dievaluasi lagi dan bisa diperluas ke provinsi yang lain. Itu yang tidak dimiliki oleh capres-capres yang lain. Dari gaya politik, gaya turun ke bawah, Jokowi itu Ganjar itu Jokowi, sama persis. Kayak duplikasi aja gitu loh. Menurunkan harga BBM untuk sepeda motor dan angkutan umum. Banyak sekali janji-janji yang tidak terlaksana karena memang dari awal tidak realistis, karena ada variabel yang sulit sekali diperkirakan. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi berbasis gagasan. Yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Jadi sesuatu yang menurut saya tidak ada sesuatu yang baru dari gagasan itu tadi. Seluruh kepala daerah penting kiranya untuk membuat pemerintahan di daerah makin governance, makin berintegritas. Yang kurang tolong diperbaiki, yang bagus tolong ditularkan. Nanti saya akan perintah Mendikbud untuk datang ke sini, dievaluasi lagi dan bisa diperluas ke provinsi yang lain. Peristiwanya kan sudah terjadi berkali-kali yang menunjukkan dia sangat berpihak pada Pak Ganjar. Saudara, Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai provinsi dengan kinerja terbaik secara nasional. Ya, ini saya kira sebuah inisiatif yang sangat bagus dari Pak Gubernur Jawa Tengah, dievaluasi lagi dan bisa diperluas ke provinsi yang lain. Mendekati tahun politik, semakin banyak janji kampanye gratisan yang ditawarkan oleh kubu koalisi yang akan ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Setelah heboh PKB melemparkan program BBM gratis bagi kendaraan motor, Prabowo melalui Hasyim juga melemparkan program makan gratis bagi anak sekolah, prasekolah, dan ibu hamil. Program gratisan sepertinya begitu mudah dilemparkan tanpa peduli terrealisasi atau tidak. Beda dengan PKB dan Prabowo, Ganjar Pranowo tidak lagi perlu jualan gratisan untuk meraih simpati publik. Karena Ganjar sudah punya program gratis, yakni sekolah gratis yang sudah berhasil diterapkan di Jawa Tengah. Dan apa yang dilakukan oleh Ganjar ini sangat baik karena sekolah gratis diberikan bagi yang tidak mampu. Program gratisan ini juga sudah dikunjungi oleh Presiden Jokowi. Saking terkesimanya dengan program tersebut, Presiden Jokowi pun merekomendasikan program tersebut diterapkan secara nasional dan secara tidak langsung. Presiden Jokowi sedang mengatakan kepada Ganjar untuk menerapkan program ini jika menjadi presiden. Pemerintah provinsi menanggung kebutuhan logistik belajar para murid, mulai dari buku pelajaran, tas, sepatu, seragam, makan hingga uang saku. Sebuah program yang meskipun gratis tetapi kualitas sekolahnya bukan main-main. Dan apa yang dilakukan Ganjar ini sangat bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan. Ini menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kemiskinan. Jadi nanti saya akan perintah Menteri Pendidikan datang ke sini. Evaluasi lagi yang bisa diperluas ke provinsi yang lain, ujar Presiden Jokowi. Janji gratisan yang tidak masuk akal dan demi menyenangkan telinga sudah pernah kita dengar saat Pilkada DKI Jakarta. Program Rumah DP 0 Rupiah, OKOC yang semuanya gratis dan bahkan dimodalin. Tapi semuanya hanya bualan belaka, lalu masih saja
dilindungi oleh partai politik demi meraih suara. Apakah tidak melihat dampaknya kepada Anies yang kini tidak lagi dipercaya publik setiap ucapannya? Karena itu daripada mendengar lagi janji-janji manis tidak pasti dan belum tentu terrealisasi, maka kita seharusnya dan wajib mendukung program yang sudah terrealisasi dan berdampak luas. Apalagi kalau kita mengaminkan juga apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, bahwa ini bisa menjadi jawaban persoalan kemiskinan. Seperti kata Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dinilai berhasil membenahi persoalan pendidikan di Jawa Tengah terkait mahalnya biaya pendidikan dan akses sekolah. Selama masa kepemimpinannya, Ganjar membangun 18 sekolah asrama gratis hingga membebaskan biaya SPP pelajar. Baru-baru ini komitmen Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadirkan pendidikan gratis bagi siswa tidak berpunya diapresiasi Presiden Jokowi. Satu yang dipuji Presiden Jokowi adalah pendirian SMK Negeri Jawa Tengah, sekolah kejuruan di Kota Semarang dan sejumlah kota lainnya di Jawa Tengah yang tidak memungut biaya untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Bukan tanpa sebab Ganjar membangun sekolah berkualitas seperti SMKN Jawa Tengah ini baginya melalui pendidikan gratis dan berkualitas. Siswa dari keluarga kurang mampu bisa meraih masa depannya. Dari sinilah angka kemiskinan bisa terus ditekan. Hal ini pun terbukti. Rata-rata 80% lulusan SMKN Jawa Tengah langsung bekerja, sehingga mereka bisa membantu mengerek taraf hidup keluarganya. Terkait hal tersebut, Budi Reza, peneliti CYPR, menyampaikan bahwa gagasan seperti ini sudah seharusnya sejak lama dilakukan oleh gubernur lain. Sejak otonomi daerah diterapkan, otonomi daerah memungkinkan kepala daerah untuk membuat inisiatif dan inovasi serupa. Ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Saya kira program yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo adalah satu langkah maju dalam dunia pendidikan. Tidak semua gubernur dapat memikirkan inisiasi seperti ini, jelas dia. Ia juga mengatakan bahwa program ini dapat direalisasikan di daerah lain terutama yang memiliki tingkat pengangguran tinggi. Dunia usaha sangat membutuhkan tenaga kerja handal dan berkualitas. Jangan sampai ketika ada perusahaan atau industri yang ingin melakukan usaha namun kebingungan mencari tenaga kerja yang sesuai. Akhirnya justru mengambil tenaker dari luar daerah, tutur Budi. Ia juga mengatakan bahwa jangan sampai penduduk lokal justru tidak menikmati kehadiran industri di daerahnya karena kualitas tenaga kerja setempat yang rendah. Pola link and match yang digunakan untuk menyalurkan para lulusan untuk dapat langsung bekerja juga mendapatkan dukungan dari peneliti yang memiliki perhatian terhadap isu kependudukan. Apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo dengan menggunakan link and match dengan industri dapat mempercepat penyaluran lulusan dan tidak menambah pengangguran, ujarnya. Kemudian pengamat pendidikan Universitas Negeri Semarang atau UNES Mungin Edi Wibowo menilai upaya Ganjar Pranowo membuat program SMKN Jateng secara gratis bagi masyarakat miskin ini merupakan langkah yang sangat tepat. Dengan program tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah dipastikan akan lebih baik ke depannya. Pasalnya, kata dia, pendidikan merupakan pengentasan kemiskinan, solusi jangka panjang yang sangat bagus. Sebab selain mendapatkan memperbaiki ekonomi keluarganya, anak-anak kurang mampu yang mendapatkan pendidikan juga akan mampu memberdayakan masyarakat miskin di sekitarnya. Lebih lanjut, mungkin menyebutkan anak-anak kurang mampu nantinya bisa mendapatkan pendidikan sesuai keterampilan masing-masing. Lulusannya diharapkan memiliki keahlian khusus yang dapat dimaksimalkan untuk masyarakat luas. Dia juga menilai SMKN Jateng yang dirintis oleh Ganjar Pranowo tersebut dapat menjadi percontohan nasional. Ia berharap program sekolah tersebut akan ditambah menjadi lebih banyak di Provinsi Jawa Tengah. Sekedar informasi, para siswa yang tinggal jauh dari lokasi sekolah tersebut juga disebut terbantu dengan adanya fasilitas sekolah asrama gratis tersebut. Para siswa mendapatkan seragam, perlengkapan sekolah dan kebutuhan sehari-hari yang ditanggung oleh pemerintah provinsi. Selain itu, banyak lulusan dari SMK Negeri Jateng yang kini telah bekerja di perusahaan-perusahaan bonafit hingga mampu mengirimkan uang bulanan untuk orang tua, menjamin fasilitas kesehatannya, serta membangun rumah.
Di sisi lain, Ganjar juga sudah membebaskan biaya SPP bagi seluruh siswa di SMA dan SMK juga SLB negeri di Jawa Tengah sejak tahun 2020. Anggaran bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP digelontorkan untuk sekolah-sekolah tersebut agar siswa tidak dibebankan oleh biaya pendidikan. Diketahui Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran BOP sebesar Rp769.714.070.000 untuk tahun 2022. Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo tidak hanya memprihatinkan sekolah negeri, melainkan juga sekolah swasta. Mereka mendapatkan bantuan BOSDA atau bantuan operasional sekolah daerah sebesar Rp159.431.400.000 untuk tahun ini. Anggaran tersebut digunakan untuk 607.021 siswa dari 1.917 sekolah.